Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Amir Ulum selaku pendiri Ulama Nusantara Center, yang sama-sama kita hormati pula pemateri Ustadz Nur Hidayat Muhammad, yang kami hormati juga Ustadz Ustadzah yang kembali pada sesi kedua malam hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat sehingga dapat berkumpul melalui Zoom pada malam. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kelak di yaumil qiyamah kita. Amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang lebar, pada sesi kedua malam hari ini akan kita bahas mengenai tema teori dan metode mempelajari sanad hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hidayat Muhammad. Kemarin malam kalau tidak salah sampai ke bagian ketiga ya Ustadz, sanad ucapan ulama ya. Nah, pada malam hari ini bagian yang keempat yaitu sanad keilmuan. Kepada Ustadz dan Ustadzah yang hadir pada malam hari ini bisa mempersiapkan itu. Karena mengingat kemarin malam sangat ramai ya pertanyaannya ya. Nah, karena pembahasannya begitu menarik dengan pemateri yang juga sangat subhanallah. Tanpa panjang lebar, kepada Ustadz Nur Hidayat Muhammad, waktu 45 menit kami persilakan. Jikalau nanti dirasa kurang, Ustadz bisa lebih seperti itu. Yeah. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kawan-kawan semua, para kiai, para asatidzah, para ustadzah yang dapat hadir di kajian ilmu ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa, bertemu dalam kajian ilmu. Semoga apa yang nanti kita pahami, kita pelajari ada tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semua, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, para kiai, para asatidzah, para ustadzah yang bisa hadir di kajian ini, kita mulai dari bab yang keempat, yakni tentang sanad keilmuan. Sanad keilmuan ini maksudnya adalah seseorang yang berguru kepada seorang kiai, seorang syekh dalam mempelajari misalkan fikih Syafi'i. Ini satu contoh saja. Dan kemudian syekhnya atau kiainya, gurunya ini memiliki guru lagi. Terus menerus dia belajar kepada guru sampai Imam Asy-Syafi'i. Ya, hingga Imam Asy-Syafi'i. Ini yang disebut dengan sanad keilmuan. Ini kan sering sekali dari kita membanggakan tentang sanad ya. Tetapi sebenarnya yang perlu diketahui oleh kita, ada istilah riwayah, ada istilah diroyah. Yang paling penting, dan ini pesan dari kiai saya, masalah riwayah ini sebenarnya hanya untuk tabaruk saja. Ya, riwayat, kamu tahu riwayat dari gurumu, dari gurunya, terus itu hanya untuk tabaruk. Nah, yang paling utama dan paling penting untuk diperhatikan oleh kita semua adalah justru diroyahnya. Dirayahnya itu berarti ilmunya, yang penting kamu paham. Bukan masalah kamu itu ngaji dari siapa, bukan. Yang penting kamu paham apa yang kamu pelajari, itu yang utama. Tetapi karena masalah ini penting juga untuk menunjukkan bahwa seseorang ini
betul-betul telah belajar di hadapan guru yang mumpuni di bidangnya, maka sanad keilmuan ini juga penting walaupun hanya untuk tabarruk lah, untuk tabarruk. Maka sanad ini tujuannya adalah untuk validasi keilmuan seseorang bahwa ia telah benar-benar mempelajari fikih Syafi'i di hadapan seorang guru secara mulazamah, secara istiqomah, secara terus-menerus, dan juga ada tujuan untuk tabarruk juga. Ya, ada tujuan untuk tabarruk juga untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berguru dengan seorang guru yang bermadzhab Syafi'i. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan sanad keilmuan. Ini sekali lagi ini hanya untuk menunjukkan, misalkan saya punya sanad dari guru saya, dari gurunya terus menerus. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini telah belajar di hadapan guru yang kompeten. Atau saya ini menunjukkan untuk tabarruk. Atau saya menunjukkan ini adalah benar-benar bahwa saya ini sudah berguru. Maksudnya seperti itu saja. Tetapi itu kalau dikatakan penting sekali juga nggak penting banget nih. Karena yang paling utama justru keilmuan kita. Kamu mau belajar dengan siapapun, tetapi kalau bodoh ya tetap bodoh. Ya kan begitu. Mau belajar dengan Syekh Yasin, mau belajar dengan siapapun ulama hebat, tapi kalau memang jatahnya sudah bodoh ya tetap bodoh. Buat apa membanggakan silsilah keilmuan. Tapi tak apa kalau memang dia untuk menunjukkan bahwa dia telah belajar dengan baik walaupun belum mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi sekedar untuk menunjukkan atau untuk tabarruk atau untuk sanad dan seterusnya nggak apa-apa. Contoh ini nggih, saya ambil contoh dari sanad kiai saya nggih. Kalau saya belajar dengan Kiai Syekh Abdul Wahidudi. Beliau dari belajar kepada Syekh Maimun Zubair. Kemudian Syekh Maimun Zubair dari Syekh Zubair Dahlan. Kemudian Syekh Zubair Dahlan dari Syekh Fakih Mas Kumambang dan Syekh Muhammad Bakir Al-Jukjawi. Kemudian keduanya dari secara sanad belajar kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. At-Tarmasi ya. Nah, kalau kata kiai saya itu bacanya jangan At-Turmusi atau At-Tarmasi ya. Wong daerahnya namanya Termas ya At-Tarmasi gitu saja kalau baca itu. Kemudian dari Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato belajar kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan belajar kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdul Al-Hijazi. Kemudian belajar kepada Syekh Muhammad Salim Al-Hifni. Kemudian belajar kepada Syekh Khatib Al-Khalifi. Kemudian belajar dengan Muhammad Al-Bizbishi. Dan seterusnya. Sampai Imam Ar-Romli, dari Imam Zakal Ansori, dari Imam Hajar Al-Asqalani, dan Imam Al-Mahdi, dan seterusnya. Sampai Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun misalkan saya tidak tahu silsilah sanad kiai saya, kan juga nggak berdosa kan? Tidak berdosa. Jadi ini sebenarnya ketika misalkan saya menunjukkan ini silsilah kiai saya, itu maksud saya adalah saya ini telah belajar dengan guru yang memang kompeten di bidangnya. Dan untuk tabarruk atau untuk menunjukkan bahwa saya sudah mulazamah. Itu saja sebenarnya. Jadi itu maksud dari sanad keilmuan. Tapi yang paling utama bukan sanad ini, tetapi kita paham terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Buat apa kita membanggakan sanad seperti ini, tetapi kita tidak paham fikih? Buat apa kita membanggakan sanad seperti ini, tapi masalah hukum syariat saja kita tidak paham? Nah, ini makanya tadi saya sampaikan, yang paling utama bukan silsilah riwayat ini, tetapi diroyah atau kandungan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita dan kita mampu menyerapnya dengan baik. Itu yang paling utama, bukan masalah riwayatnya. Makanya di sini saya sampaikan, tidak ada jaminan orang yang belajar dengan ulama yang pakar, maka pasti keilmuannya ini dipercayai juga. Bukankah banyak kiai hebat, misalkan Kiai Maimun, siapa yang nggak tahu lah beliau. Tapi apa berarti itu muridnya hebat semua kan? Ya tidak. Yang hebat ada, yang kurang hebat ada, ya wajar. Makanya yang paling utama adalah keilmuannya, bukan masalah silsilah keilmuannya. Adapun kita mengetahui silsilah itu ya untuk tabarruk, untuk menunjukkan bahwa kita sudah mulazamah, belajar dengan guru yang kompeten dan seterusnya. Jadi tidak perlulah masalah sanad keilmuan ini dibangga-banggakan. Yang paling utama adalah kita paham terhadap kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ini yang masalah masalah sanad keilmuan. Oke. Yang berikutnya yang kelima, yang kelima bisa ditunjukkan dalam slide atau apa itu. Oke, yang kelima, sanad kitab untuk tabarruk.
Nah sekarang kan banyak kan dari kita mencari sanad, misalkan sanad kitab Fathul Qorib, sanad Matan Abi Suja, sanad Fathul Mu'in, sanad kitab ini, kitab itu dan seterusnya. Nah sanad ini kalau dulu sanad kitab ini memang untuk mengesahkan nisbah kitab tersebut kepada mu'alif. Itu kalau tempo dulu. Contoh misalkan yang kemarin sudah kita kaji kan, kitab apa misalkan kitab Minhajut Thalibin ya, Minhajut Thalibin karangan Imam An-Nawawi atau kitab apapun. Maka ketika seseorang ini untuk menunjukkan bahwa kitab itu betul-betul valid karangan Imam Nawawi, maka orang akan mencari siapa yang meriwayatkan kitab itu dari Imam An-Nawawi. Itu dulu. Tapi sekarang ini menjadi semacam tabarruk saja, ya kan, tabarruk ya. Tetapi bahkan saya tulis, tetapi mengambil sanad kitab-kitab karangan untuk sekarang ini lebih banyak untuk tabarruk, ya, lebih banyak untuk tabarruk. Misal seseorang yang belajar kitab Fathul Mu'in ya kepada seorang kiai dan kiai tersebut pernah mendapat sanad kitab Fathul Mu'in, misalkan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ini kan musnidid dunia ya, salah satu ulama yang memang iktinaknya, perhatiannya, konsentrasinya memang salah satunya di bidang pengumpulan sanad. Sanad siapapun beliau akan sampaikan, ya kan, mau kitab Wahabi, mau kitab apapun beliau sampaikan. Nah, kalau kita mencari sanad Fathul Mu'in dari guru saya, semua sudah tahu Fathul Mu'in itu karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tetapi ketika saya mendapatkan sanad, maka tujuan saya adalah untuk tabarruk. Untuk tabarruk saja. Bahkan banyak loh dari kita ini minta sanad, dan itu biasa-biasa saja, nggak masalah, itu ijazah sanad. Saya Yasin juga sering memberikan kitab ya, kayak satu kitab kumpulan dari sanad-sanad kitab beliau. Beliau kan ada kan kitab yang judulnya Durrul apa itu, saya lupa. Itu kitab beliau agak tebal, itu berisi sanad beliau kepada mu'alif kitab. Nah, ketika beliau mengijazahkan misalkan kepada kita, itu walaupun kita belum belajar kitab-kitab yang ada dalam kitab yang disampaikan saya Yasin, itu tujuannya adalah untuk tabarruk saja. Untuk tabarruk. Bahkan kalau menurut kiai saya itu ya sekali-kali difatihai lah. Walaupun itu niatnya tabarruk, kita fatihah untuk orang-orang ulama-ulama yang memiliki silsilah sanad kitab mulai dari kita sampai mu'alif. Jadi sekali lagi untuk sekarang ini mencari sanad kitab itu hanya untuk tabarruk. Tapi yang unik ini para kiai dan para asatidzah, sanad kitab Fathul Qorib ini yang tidak pernah ditemukan. Seingat saya Fathul Qorib, kalau Fathul Mu'in ada. Kalau sanad Matan Abi Suja ada. Tapi sanad Fathul Qorib ini yang tidak ada. Bisa lihat, bisa ditanyakan yang konsentrasi di bidang sanad itu. Bahkan kitab-kitabnya Syekh Yasin boleh dilihat. Ada enggak sanad beliau ke kitab Fathul Qoribil Mujib? Ya, syarah Matan Abi Suja atau Matan Takrib itu. Itu seingat saya tidak ada yang tahu. Seingat saya tidak ada yang punya. Ya, tidak ada. Ya, wa alam lah itu. Wa alam ini kan sekali lagi masalah syarat kitab ini kan hanya untuk tabarruk ya, sekali lagi hanya untuk tabarruk. Jadi konsentrasi kita bukan masalah riwayah kitab itu, tetapi pada diroyahnya, kandungan dari kitab yang kita pelajari. Oke. Kemudian yang berikutnya ini juga masih berkaitan dengan sanad untuk tabarruk, ya ini sanad hadis musalsal. Sanad hadis musalsal. Musalsal itu sebenarnya termasuk salah satu bab atau fasal dalam ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu mustalahil hadis, di sana ada bab musalsal. Ya, walaupun musalsal ini tidak begitu penting ya untuk menentukan kesohihan satu hadis, ya kan? Maka kalau jenengan ini misalkan belajar tentang debat ya, misal jenengan mempelajari tentang debat ini sahih atau dhaif, orang tidak pernah mempertanyakan ini musalsal atau tidak. Karena musalsal ini dikatakan penting ya, penting enggak ya enggak. Bahkan musalsal itu sebenarnya hanya untuk menambah menambah pengetahuan bahwa perawi ini memang hafalannya baik. Itu saja. Oh, dia mampu menyampaikan dengan musalsal.
misal dia meriwayatkan ini dengan keadaan tertentu, di tempat tertentu, dengan sifat tertentu, terus dari perawi itu sampai Rasulullah, itu namanya musalsal. Itu dulu ya, walaupun sekali lagi musalsal hadis ya, hadis musalsal itu tidak menunjukkan bahwa hadis itu sahih atau menunjukkan hadis itu hasan atau menunjukkan hadis dhaif. Bahkan musalsal itu malah justru banyak yang dhaif. Ya, banyak juga yang dhaif. Nah, tapi untuk sekarang ini para kiai, para asatidzah, untuk sekarang ini musalsal itu lebih banyak untuk tabaruk. Saya yasin ini yang konsentrasi di bidang ini. Dulu saya pernah mendapatkan musalsal ya, ada kitabnya kecil ya dari saya Yasin, karena kebetulan kiai saya, Kiai Haji Abdul Wahid Juti itu pernah ngaji sama Syekh Yasin Al-Fadani, jadi beliau ini mendapatkan beberapa sanad musalsal ya. Saya juga dulu mendapatkan dari seorang syekh dari Mekah, putra dari Syekh Ismail Zain Al-Yamani ya, yang ketika itu waktu itu datang ke pondok saya, beliau memberikan ijazah musalsal ya, termasuk saya dapat dari Syekh Abdul Fattah bin Qudus Al-Yafi'i, dalam Facebooknya beliau mengijazahkan kepada saya, itu musalsal. Nah sekarang ini untuk musalsal ya, musalsal id, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya ketika id saja, Idul Fitri atau Idul Adha saja, atau musalsal dengan musyabakah, jadi saling bercengkrama gitu ya, jari dengan jari, atau dengan disuapi dan seterusnya. Nah, musalsal sekarang ini sekali lagi ini hanya untuk tabaruk saja, untuk tabaruk. Jadi kalau misalkan para kiai, para asatidzah ingin tabaruk hadis-hadis musalsal, bisa mengambil ijazah ke anak-anak murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau ini termasuk ulama yang memang salah satu konsentrasi beliau adalah di bidang pengumpulan hadis-hadis musalsal. Tetapi yang perlu diketahui oleh kita, para kiai dan para asatidzah, kadang kita ini membela musalsal yang hadisnya ini palsu. Maksudnya bagaimana? Begini, ada musalsal, terus misalkan dari seorang syekh, terus dari gurunya, terus sampai Rasulullah. Tapi hadis itu sebenarnya palsu. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Katanya tabaruk, tapi kenapa kok dengan hadis yang sudah dinilai oleh ulama sebagai hadis yang palsu? Nah ini aneh. Nah saya membaca dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Huda, beliau mengatakan demikian, musalsal ini untuk tabaruk. Tetapi kalau hadisnya sudah diyakini palsu, ya hendaklah kita tidak tabaruk dengan hadis yang sudah dinilai palsu oleh ulama. Tabaruk itu setelah hadis itu diyakini paling tidak ini tidak palsu. Kalau hadisnya sudah palsu, buat apa kita tabaruk dengan musalsal dengan hadis yang sudah dinilai palsu oleh ulama? Tetapi saya membaca di beberapa komentar, ya walaupun hadis palsu kan ini hanya untuk tabaruk saja. Nah kalau menurut saya ya itu nggak betul lah. Menurut saya itu nggak betul, paling tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huda. Beliau menyampaikan silahkan kita tabaruk dengan hadis musalsal, tapi pastikan hadis yang kita tabaruki ini, yang musalsalnya kita tabaruki ini, hendaklah tidak hadis yang palsu. Kalau hadisnya palsu lah buat apa, kan begitu. Tabaruk ambil berkah itu setelah hadisnya tidak dipastikan palsu. Itu menurut beliau. Sekali lagi para kiai, musalsal untuk sekarang ini hanyalah untuk tabaruk saja. Berbeda dengan tempo dulu ya. Sehingga disebut dengan hadis musalsal. Nah, ketujuh, sanad tarekat. Sanad tarekat. Ini agak sedikit panjang, walaupun tidak panjang betul. Sanad tarekat yang dimaksudkan adalah seseorang yang mengikuti tarbiyah. Seorang mursyid yang murabbi, yang mana mursyid tersebut telah dibimbing oleh guru mursyid sebelumnya, serta mendapatkan izin tarbiyah maksudnya, dan begitu seterusnya hingga mutasil bersambung sampai Rasulullah SAW. Itu namanya sanad tarekat. Jadi pastikan kalau kita ini gini dulu, kalau misalkan kita mengambil sanad tarekat, tapi tarekatnya ini tidak muktabarah. Muktabarah itu artinya tidak memiliki sanad yang bersambung sampai Rasulullah. Apakah itu haram? Haram tidak. Tetapi kalau berkahnya kurang, iya. Ya kan? Karena tujuannya kita mengambil guru mursyid
yang sanadnya ini mutasil hingga Rasulullah adalah supaya tahu bahwa ini mursyid yang membimbing kita ini ada nur, ada sir yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan sanad tarekat. Jadi bukan berarti kalau sanadnya, kalau tarekohnya tidak mutabarah berarti haram, bid'ah, sesat. Ya enggak juga, enggak bisa begitu, karena sesat, bid'ah itu apabila melanggar syariat. Kalau tidak ya tidak, gitu saja. Jadi sekali lagi, sanad tarekat adalah kita mengambil ajaran tarbiyah dari seorang guru, dari seorang mursyid, yang mursyid ini telah dibimbing oleh guru mursyid sebelumnya dan mendapatkan izin dari guru sebelumnya, terus menerus hingga Rasulullah SAW. Nah, kemutasilannya ini sama seperti kemutasilan dalam ilmu hadis. Jadi terus bersambung hingga Rasulullah SAW. Jadi dari sisi tarbiyahnya, tetapi yang perlu diketahui oleh kita semua, sanad silsilah thariqah ini walaupun sisi mutasilnya sama seperti dalam ilmu hadis, tetapi tidak seketat dalam ilmu hadis. Karena dalam ilmu hadis ini tujuannya adalah untuk menjaga validitas hadis. Karena hadis ini salah satu usul ahkam. Jadi kita wajib hati-hati. Ya, kenapa kok ulama begitu kritis? Begitu bahkan diperbolehkan untuk suudzon di dalam ilmu hadis, ya karena dalam rangka untuk menjaga hadis. Karena hadis ini salah satu dari dalil hukum Islam. Ya, sama seperti Al-Qur'an, dalil hukum Islam. Jadi wajib hati-hati. Maka menjaga agama lebih dikedepankan daripada menjaga pribadi seseorang. Nah, adapun sanad tarekat ini tidak seketat di dalam ilmu hadis. Jadi asal itu mutasil sudah dianggap cukup, gitu saja. Jadi kalau dulu kan ada Wahabi yang mempertanyakan, ya, seorang Wahabi yang mempertanyakan, kalau memang sanad thariqah kamu ini mutasil hingga Rasulullah, maka di mana nama-nama guru mursyid itu tercatat dalam kitab Tobaqot atau dalam Kutubur Rijal atau dalam kitab sejarah? Ya, kan mereka mempertanyakan seperti itu. Jadi kita mesti tahu bahwa sanad hadis itu berbeda dengan sanad silsilah thariqah. Walaupun dalam sisi kemutasilan iya, tetapi dalam masalah gurunya mesti seorang yang adil seperti dalam ilmu hadis tidak sampai seperti itu. Jadi ini lebih banyak ke tabaruknya sebenarnya. Terus kemudian tarbiyah yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan ruhaniyah, baik secara zahir atau batin, mengikuti suluk yang dipandukan atau digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Itu maksud dari sanad tarekat. Tetapi ada juga sanad tarekat, tapi yang dimaksudkan adalah ambil ijazah amalan tertentu dari seorang mursyid yang memiliki ketersambungan dengan muassis atau pendiri thariqah. Misal saya ini pengikut tarekat Syadziliyah misalkan. Ya, saya pengikut tarekat Syadziliyah. Saya ingin mengambil ijazah amalan thariqah Qadiriyah. Thariqah Qadiriyah. Saya datang kepada seorang mursyid thariqah Qadiriyah. Saya mau ijazah, bukan ijazah suluk, ijazah tarbiyah bukan, tapi ijazah tabaruk. Saya pengamal thariqah Syadziliyah, tapi saya mau minta ijazah sama antum, sama jenengan untuk memberikan ijazah kepada saya amalan thariqah Qadiriyah. Nah, ini saya tidak ambil thariqah, saya tidak ambil suluk, saya tidak ambil tarbiyah, tapi saya mengambil ijazah amalan saja. Ini juga termasuk pembahasan dalam sanad tarekat. Ya, tapi sifatnya hanya untuk tabaruk. Sifatnya hanya untuk tabaruk. Tapi kalau sanad thariqah tarbiyah, pendidikan ruhaniyah, maka saya mengambil guru dari seorang mursyid atau murabbi yang memiliki sanad tarbiyah, karena dia telah dibimbing oleh guru sebelumnya, juga mendapatkan izin terus menerus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan sanad tarekat. Adapun sanad tarekat secara tabarruk, yaitu misalkan saya minta ijazah kepada seorang kiai Qadiriyah, pengikut thariqah Qadiriyah, saya minta ijazah amalan thariqah Qadiriyah, dan saya dapat ijazah dari kiai tersebut, maka itu namanya sanad tarekat yang tujuan untuk tarbiyah, untuk tabarruk, bukan untuk tarbiyah. Tapi kalau tarbiyah ya dari seorang murabbi yang mendapatkan
yang sudah dibimbing oleh mursyid sebelumnya, mendapat ijazah terus menerus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad tarekat atau sanad torikoh. Oke. Yang berikutnya sanad Quran. Yang kedelapan ini sanad Quran. Sanad Quran yang dimaksudkan adalah seseorang yang bertalaki. Ya, talaki itu ya berarti ngaji di hadapan guru secara musyafah, berhadapan, belajar membaca Al-Quran. Ya, misalkan qiraahnya Imam Hafiz, ya, atau Imam Asim, misalkan ya Imam Hafiz. Misalkan kita belajar qiraahnya guru Imam Hafiz, misalkan dari seorang guru yang pakar. Yang guru itu juga telah bertalaki secara musyafah, berhadapan dari guru yang pakar terus menerus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad Al-Quran. Ya, itu sanad Al-Quran, dan sanad ini memang begitu dianjurkan sebenarnya. Bahkan kalau kita mau ngajar Al-Quran itu semestinya atau idealnya ini memang memiliki sanad, bukan asal-asalan ya. Tetapi kalau dalam kajian ilmu fikih, ya yang penting yang diajarkan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dasar yang baku sudah cukup. Walaupun mungkin tidak sefasih ketika belajar di hadapan yang guru yang pakar. Ya kan? Yang penting kalau kita ya, yang penting secara kaidah fikih, yang penting yang dibaca ini tidak keliru, tidak salah secara kaidah-kaidah tajwid dasar yang baku itu sudah cukup. Tetapi kalau kita mau ngajar atau memang betul-betul pengen punya sanad Quran sampai Rasulullah, ya mestinya kita belajar kepada guru yang guru itu telah benar-benar belajar secara musyafahah, talaki secara musyafahah di hadapan guru yang pakar terus menerus hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad Al-Quran, ya, itu sanad Al-Quran. Adapun sanad qiraah, itu kan kita tahu ya, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Ya, saya alhamdulillah pernah belajar qiraah sab'ah, ya, yaitu apa maksud dari sanad qiraah sab'ah, sanad qiraah asyarah, maka maksudnya adalah qiraah tersebut benar-benar diperoleh dari bacaan Rasulullah SAW secara mutawatir. Ya, secara mutawatir. Contoh ya, contoh misalkan Imam Asim atau Imam Ali Al-Kisai atau Imam Nafi dan seterusnya. Beliau membaca bacaan yang antara satu dengan yang lain ini ada perbedaan. Ya kan, misalkan alaihim ada yang baca alaihimu, siroto ada yang baca ziroto. Nah, itu kan ada perbedaan. Itu namanya perbedaan dalam kiroah. Nah, kiroah itu kan ada kiroah sab'ah yang 7, ada kiroah asyarah yang 10. Nah, maksud sanad kiroah sab'ah, maksud sanad kiroah asyarah adalah misalkan Imam Asim. Imam Asim ini salah satu dari ahli kiroah sab'ah. Maka beliau secara sanad betul-betul kiroahnya ini mutawatir dari Rasulullah SAW. Atau misalkan bacaan Imam Nafi yang dibaca ini betul-betul mutawatir, yang meriwayatkan banyak dari Rasulullah SAW. Atau misalkan Imam Ali Al-Kisai, beliau ini adalah salah satu ahli qiraah sab'ah. Beliau mendapatkan sanad bacaan itu secara mutawatir dari Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dengan sanad qiraah sab'ah. Dan kita boleh tabarruk, ya, tabarruk dengan mengambil ijazah dari ulama yang telah mendapatkan sanad qiraah sab'ah. Untuk tabarruk saja. Adapun untuk qiraah sab'ah itu memang betul-betul sudah mutawatir dari Rasulullah SAW sehingga boleh kita amalkan. Tapi kalau kita misalkan mencari sanad qiraah sab'ah, maka sekali lagi sifatnya hanya untuk tabarruk saja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nasab. Yang ke-8 ini nasab bisa dikaji melalui sanad. Nah, ini kan kemarin baru rame kan tentang apa? Tentang perdebatan nasab. Apa bisa dikaji melalui sanad? Ya, setelah kita mengetahui beberapa pembahasan tentang sanad, kira-kira nasab ini bisa nggak dibahas melalui ilmu sanad? Oke. Saya menulis begini, ilmu nasab ini sebenarnya bukan kajian ilmu sanad. Nasab ya nasab, sanad ya sanad, ya kan? Tetapi polemik nasab bisa ditilik dari sisi teori atau ilmu meneliti kabar, dan itulah ilmu sanad. Misal ya, si Zaid mengkabarkan kepada orang lain bahwa ia adalah anak Fatimah, dan Fatimah sendiri adalah dan Fatimah sendiri adalah anaknya Khairul, ini ada, saya kurang ya, dan seterusnya.
Jadi Zaid mengkabarkan saya anaknya Fatimah dan Fatimah adalah anaknya Khairul, kurang ya, dan seterusnya. Maka silsilah nasab ini bisa dikaji dari sisi ilmu sanad, yaitu apakah yang mengkabarkan tersebut adalah seseorang yang terpercaya atau tidak. Ya, sekali lagi, ilmu nasab ini beda dengan ilmu sanad. Tetapi ada sebagian dari nasab yang bisa dikaji dari ilmu sanad. Misalkan tadi Zaid mengkabarkan bahwa dia anaknya Fatimah. Dia Beran Fatimah adalah anaknya Khairul dan terus begini-begini. Maka kita bisa mengkaji ya dari sisi siapa yang mengkabarkan. Betul, misalkan Zaid, apakah Zaid ini bisa terpercaya atau tidak? Dia seorang yang omongannya bisa dipercaya atau tidak? Kemudian dia sendiri misalkan mengkabarkan seseorang, itu dia melihat sendiri atau mendengar dari orang lain. Kalau mendengar dari orang lain, siapakah yang mengkabarkan? Itu bisa diteliti dari sisi ilmu itu. Ya, kalau kita mau mengkaji ilmu nasab dikaitkan dengan ilmu sanad. Walaupun sebenarnya tadi saya katakan ada perbedaan antara nasab ya nasab, sanad ya sanad. Hal ini juga tidak ada syarat bahwa seseorang yang mengkabarkan tersebut tercatat dalam kutubur rijal. Kan misalkan begini nggih. Misalkan ada seseorang mengkabarkan saya mengkabarkan bahwa saya ini adalah anaknya Bapak siapa? Misalkan Bapak Muhammad. Ya kan, saya meriwayatkan bahwa saya ini adalah anaknya Muhammad. Muhammad itu anaknya si Zaid, misalkan mbah saya namanya Zaid. Mbah saya lagi buyutnya namanya si Bakar. Nah, apakah ketika saya mengkabarkan seperti itu, maka saya mesti seorang yang betul-betul sikoh dalam ilmu hadis? Ya, tidak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Karena ini hanya masalah mengkabarkan yang tidak seperti di dalam ilmu hadis yang memang harus melalui ilmu jarh wa ta'dil. Ya kan begitu. Nah, sama seperti ulama yang menghukum hadis tertentu begini, mohon maaf ya, sebentar. Sehingga kalau misalkan yang mengkabarkan itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab Tobaqot atau kutubur rijal, maka kita tidak boleh mengklaim atau mendakwa bahwa nasab itu fiktif. Atau kalau menyaksikan sebenarnya sah-sah saja nih, secara ilmiah, tapi mendakwa putus atau seseorang yang fiktif ini tidak bisa dibenarkan. Jadi sekali lagi, ilmu nasab dengan ilmu sanad dalam pandangan saya ini berbeda. Dan tetapi sebagian daripada nasab ini bisa dikaji dari ilmu sanad. Misalkan ada seseorang mengkabarkan bahwa si A anaknya si B terus, maka kita bisa meliti siapa yang mengkabarkan itu. Kamu tahu sendiri, atau kamu sendiri, atau kamu dari orang lain. Maka akan kita teliti. Kalau dia terpercaya, ya kita percaya. Kalau dia tidak terpercaya, kita tidak bisa mempercayainya. Tetapi walaupun seperti itu, syarat ini tidak seketat di dalam ilmu hadis. Mesti ada ilmu jarh wa ta'dil dan seterusnya. Sehingga kalau yang mengkabarkan ini tidak ada di dalam kitab-kitab Tobaqot, kitab-kitab sejarah, terus kemudian kita klaim, wah ini pasti palsu. Tidak bisa seperti itu. Ya, sama ya, tidak bisa. Terus misalkan yang kemarin misalkan nama Ubaidillah tidak ada di dalam, misalkan ya, diklaim ini tidak ada di dalam kitab Tobaqot, atau tidak ada di dalam kitab Tarojim, atau tidak ada di dalam kitab sejarah, kitab sirah misalkan. Apakah kita bisa mengklaim bahwa itu sanad itu fiktif? Oh, nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Kenapa kok tidak bisa begitu? Gini, seseorang untuk mengklaim bahwa itu fiktif atau hoax sama seperti seseorang ulama yang mengklaim hadis itu palsu. Ya kan? Sekali lagi, contoh yang kemarin ya, misalkan Ubaidillah. Katanya Ubaidillah ini tidak ada di dalam kitab sejarah pada Tobaqot misalkan kurun ke-3, ke-4 dan seterusnya. Itu kan ada mulai disebut pada kurun ke-8 lah misalkan begitu. Nah, ketika nama Ubaidillah ini tidak ada di dalam kitab Tarojim, kitab biografi, atau kitab sejarah, apakah kita bisa mengklaim bahwa Ubaidillah ini sosok yang fiktif? Kan begitu. Nah, kita bisa membuat tangdir atau persamaan dalam masalah ulama menilai hadis itu palsu. Ulama ketika menilai hadis itu palsu. Nah, ulama ketika menilai hadis itu palsu, itu mereka tidak boleh sembarangan.
Seseorang ulama yang ulama ini untuk penilaian palsunya ini betul-betul teruji dan terakui, mesti seorang yang ulama yang betul-betul seorang yang pakar. Bahkan levelnya itu mesti selevel Imam Ahmad, selevel Imam Al-Bukhari, selevel Imam Ibnu Ma'in, dan seterusnya. Bahkan selevel Imam Suyuti pun sepertinya belum dianggap pakar untuk menilai kepalsuan hadis. Ya, kita bisa baca baca dalam kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang ilat hadis. Ilat hadis. Ulama yang bisa tahu ilat hadis ini bukan sekedar hafid hadis biasa, tapi level tinggi. Nah, menurut saya sama ketika ada seseorang menyelidiki atau meneliti nama Ubaidillah, ini tidak ditemukan, ya, belum ditemukan lah dengan bahasa yang lebih lembut ya, belum ditemukan dalam kitab tarojim, kitab biografi, kitab tobakot, ini belum ditemukan. Boleh tidak seseorang ini kemudian mengklaim bahwa ini hoax atau seorang yang fiktif? Nggak boleh. Harus seorang yang betul-betul pakar, dia sudah membaca banyak referensi, dia memang betul-betul terakui dan seterusnya. Barulah penilaiannya ini dapat dibuktikan. Tapi kalau hanya membaca beberapa kitab, terus kemudian dia menyimpulkan, oh nanti dulu, ya kan? Nanti dulu, sama seperti seorang ulama hadis menilai palsu satu hadis, menilai ada cacat dalam satu hadis. Ini tidak sembarangan ulama yang bisa melakukan itu. Hanya ulama-ulama level tertentu yang bisa melakukan. Tetapi kalau kemudian sekarang ada kiai yang mengkaji hanya beberapa kitab, terus kemudian dia mengklaim bahwa ini tokoh ini fiktif, ini palsu, terputus nasabnya, ini belum bisa untuk kita terima sepenuhnya. Secara qot'i kita terima belum bisa. Sekedar menyaksikan sah-sah saja secara ilmiah. Tapi terus kemudian mengklaim bahwa ini putus atau fiktif, oh nggak bisa. Nggak bisa. Sudah berapa kajian yang engkau lakukan? Mestinya begitu. Ini sekali lagi ini secara ilmiah, ya, ini secara debat ilmiah. Terus atau misal ulama tertentu mengatakan bahwa Abdullah adalah anaknya Ahmad. Maka ucapan ini bisa kita kaji secara ilmiah. Siapakah yang mengkabarkan kepada ulama tersebut bahwa Abdullah adalah anak Ahmad? Dan kabar tersebut bisa ditinjau dari ilmu sanad, yakni dari siapa ulama tersebut mengetahui bahwa Abdullah adalah anak Ahmad. Ya, kan begitu. Misalkan Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi mengkabarkan, ya kan memang betul kan, Imam As-Sakhawi yang Ibnu Hajar mengkabarkan bahwa ada orang yang bernama Ubaidillah, namanya anak dari Ahmad Al-Muhajir. Imam As-Sakhawi mengkabarkan seperti itu. Nah, kita bisa teliti Imam As-Sakhawi mengkabarkan seperti itu dari siapa? Ini kalau mau kritis. Soalnya sekali lagi, Imam As-Sakhawi mengkabarkan bahwa Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad. Padahal jarak antara Imam As-Sakhawi dengan Ubaidillah ini sangat jauh. Maka kalau kita mau kritis, kita teliti. Kenapa Imam As-Sakhawi mengatakan seperti itu? Dari siapa beliau meriwayatkan? Dari siapa, sehingga beliau berani mengatakan bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad. Bisa kita teliti seperti itu. Kita boleh, dari sisi ini kita mengkaji. Akan tetapi kita juga punya kaidah para kiai dan para satidah. Apa yang dinukilkan oleh ulama yang sikoh, ini sudah cukup. Ya kan, hanya saja dalam kaidah kita, ulama Islam adalah orang-orang yang sikoh dalam penukilannya. Sehingga kabar mereka boleh dipercayai karena sifat kesikohan mereka. Sampai ada data atau fakta sebaliknya yang mengatakan berbeda. Contohnya begini, ya. Ini atas dasar husnudzon sebenarnya. Contohnya begini, para kiai. Jenengan misalkan baca kitab Tuhfatul Muhtaj. Atau ya Tuhfatul Muhtaj lah, atau kitab Fathul Mu'in, itu aja lah yang familiar. Kitab Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in misalkan ada perkataan begini. Kola, misalkan ya, kola siapalah, kola Ar-Ruyani misalkan. Imam Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan kola Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani. Nah, orang kalau mau kritis kan mesti diteliti. Kenapa Imam Al-Malibari berani mengatakan kola Ar-Ruyani?
Dari siapa beliau mengatakan seperti itu? Bukankah beliau tidak pernah berjumpa dengan Ar-Ruyani? Jaraknya juga jauh. Nah, bisa kita teliti kalau kita mau kritis. Tetapi kita punya kaidah, ulama ini sikoh dalam penukilannya. Sehingga kita percaya saja. Kita percaya saja, pokoknya apa yang dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ya kita husnudzon. Karena beliau ini ulama yang sikoh. Yang dinukil itu betul. Kita cukup mempercaya itu sudah betul. Nah, sampai ada data yang sebaliknya. Misalkan ada ulama yang kritis. Nukilan Imam Zainuddin Al-Malibari ini tidak betul. Imam Ar-Ruyani dalam kitab manapun tidak ada perkataan seperti itu. Nah, berarti ada data sebaliknya yang mementahkan nukilan dari Imam Zainuddin Al-Malibari. Maka dalam hal ini, para kiai, para asatidzah, dalam pandangan saya, kalau kita mau meninjau polemik nasab ini dari ilmu sanad, kita tahu yang ulama-ulama mutakhirin yang menyampaikan bahwa Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad, kita akan kaji. Misalkan Imam As-Sakhawi, kenapa Imam As-Sakhawi berani mengatakan seperti itu? Beliau dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sampai kemudian beliau berani memberikan keputusan atau konklusi bahwa memang Ubaidillah ini anaknya si Ahmad. Misalkan, kita bisa mengkritisi dari sisi ini. Tetapi sekali lagi para kiai dan para asatidzah, kita punya kaidah. Penukilan ulama yang sikoh ini boleh kita percayai. Walaupun ulama itu tidak menyampaikan sanadnya. Jadi boleh kita percaya Imam As-Sakhawi menyampaikan seperti itu, kita percaya atas dasar husnudzon. Sampai ada data sebaliknya yang mementahkan atau mematahkan klaim daripada Imam As-Sakhawi. Itu kalau kita mau mengkaji polemik nasab dari ilmu sanad. Ya, kita kalau mau mengkaji ilmu polemik nasab dari ilmu sanad, yakni siapa yang pertama kali ulama mutakhirin menyampaikan bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad Al-Mujir. Siapa? Katakan misalkan kita temukan As-Sakhawi. Oke, beliau seorang pakar hadis. Kita teliti dari siapa Imam As-Sakhawi berani mengklaim seperti itu. Itu secara ilmiah. Apakah dia dari seseorang sampai kepada orang yang sampai pada masa ulama yang memang betul-betul tahu bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad Al-Mujir misalkan. Nah, itu kita bisa teliti secara ilmiah, secara ilmu sanad. Tetapi sekali lagi tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, kita ini cukup mempercayai apa yang dikatakan oleh ulama. Kalau ulama sudah mengatakan seperti itu atas nama husnudzon, ulama itu sikoh, kita boleh mempercayai. Ya, kita boleh mempercayai. Jadi kalau terus kemudian ada klaim bahwa Ubaidillah ini tokoh fiktif dan seterusnya, ya menurut saya ini terlalu tergesa-gesa lah. Menyaksikan secara ilmiah itu tidak masalah, secara ilmiah tidak masalah. Tetapi terus kemudian ini dianggap sebagai fakta yang hoax atau tokoh fiktif, itu mesti dilakukan setelah komprehensif, secara sumul, secara penelitian yang memang luar biasa untuk kemudian mengklaim bahwa itu tokoh yang fiktif atau hoax. Tapi kalau hanya dari 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, 10 kitab, terus kemudian secara qot'i memastikan bahwa itu sanad nasab yang terputus dan seterusnya, saya kira ini terlalu tergesa-gesa sekali. Oke, ini kalau kita mau mengkaji polemik nasab dari ilmu sanad. Oke, kemudian yang terakhir, ini sebenarnya pembahasan yang terakhir, ya ini kajian sanad hadis. Ini yang terakhir, sebenarnya masih ada beberapa menit, tetapi kulo sampaikan, teori-teorinya terlebih dahulu, kemudian besok insya Allah kita akan praktekkan. Gini, sanad hadis ini berbeda dengan sanad Al-Quran. Ya, Quran ini berbeda dengan hadis. Kalau Al-Quran itu semuanya mutawatir. Setiap huruf, setiap kalimat itu semua mutawatir. Sehingga tidak ada ayat sahihah, ayat hasanah, ayat do'ifah, ayat maudhu'ah, itu nggak ada. Semuanya mutawatir. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis ini, ya karena hadis ini kan dibukukan lebih akhir daripada Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan pada masa sahabat. Ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar As-Siddiq. Dicatat secara mutawatir, dibaca secara mutawatir. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu kan pencatatannya kan agak lebih akhir. Bahkan dulu itu kan haram menulis hadis. Kalau kita membaca sejarah, haram hukumnya menulis hadis.
Menulis saja dilarang oleh Rasulullah SAW supaya tidak tercampur mana Al-Quran, mana hadis. Uniknya lagi para kiai, zaman Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Umar bin Khattab, pengajian periwayatan hadis ini juga dilarang. Ada pengajian hadis, periwayatan hadis itu dimulai pada zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai Abu Hurairah itu ketika membuka pengajian hadis pada masa Utsman bin Affan, beliau mengatakan demikian, andai aku buat kajian seperti ini di masa Umar, aku pasti sudah dipukuli. Itu kata beliau. Makanya riwayat dari sahabat Abu Bakar dan Umar ini sedikit. Karena memang begitu, masa masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab itu memang ada pelarangan. Dilarang untuk ngaji meriwayatkan hadis. Ada alasannya, supaya generasi saat itu konsentrasi di bidang Al-Quran. Baru setelah masa Utsman bin Affan, pengajian riwayat hadis ini diperbolehkan. Jadi kalau kemudian ada hadis itu yang mutawatir, ada yang ahad ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, ada yang palsu dan seterusnya. Ya memang ilmu hadis ini, sanad hadis ini berbeda dengan Al-Qur'an. Nah, teori mempelajari atau dirasah sanad ini sebenarnya dari syarat hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Bisa di agak bawah ditarik ke bawah, terus nah ini terus, nah ini yang tapak ini, nah ini nah berhenti, nah teori mempelajari sanad hadis itu sebenarnya untuk mentahqiqan syarat-syarat itu para kiai, para asatidzah ini. Misalkan satu, muttasil sanadnya, ya, syarat hadis sahih sama hadis hasan itu kan sama kan, muttasil sanadnya, bersambung sanadnya. Kalau hadis dhaif, sanadnya tidak muttasil. Terus dua, adil perawinya. Syarat hadis sahih juga harus adil perawinya, syarat hadis hasan juga harus adil perawinya. Adapun syarat hadis dhaif itu bisa tidak adil perawinya. Terus tiga, dhabet tam. Dhabet itu hafalannya memang kuat. Level sempurna, tam. Tapi kalau hadis syarat hadis hasan itu dhabet, hafalannya kuat, tetapi tidak level tam, tidak level sempurna. Nah, tapi kalau syarat hadis dhaif ya tidak dhabet, begitu saja. Nah ini syarat 1, 2, dan 3 ini sebenarnya disepakati oleh ahli hadis dan ahli fikih. Ahli fikih dan ahli hadis sepakat untuk menentukan hadis sahih hasan ini memang syarat 1, 2, dan 3 ini terpenuhi. Tetapi untuk syarat nomor 4 dan nomor 5, ya nomor 4 dan nomor 5, syarat nomor 4 dan nomor 5 ini hanya disepakati oleh ulama hadis saja. Ulama fikih tidak mensepakati. Artinya kalau ulama ini kan tidak syad, ya syaratnya tidak syad. Syad itu tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat. Syad itu tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lebih kuat atau perawinya lebih banyak. Dan tidak mungkin untuk dikompromikan. Maka yang kalah kuat disebut dengan syad. Yang kalah kuat disebut dengan syad. Nah, syad ini salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan menurut ulama hadis. Tapi ulama ahli fikih tidak mensyaratkan. Terus kemudian ada ilat, ada penyakit. Setelah diteliti oleh ulama yang amat pakar ya, bukan hanya pakar, amat pakar, ternyata ada cacat. Nah, maka hadisnya yang semula zahirnya tampak sahih, tampak hasan, ternyata lemah. Setelah ada kajian dari ulama yang sangat pakar. Tapi sekali lagi untuk nomor 4 dan nomor 5 ini bukan syarat menurut ahli fikih. Ahli fikih hanya menetapkan syarat 1, 2, dan 3. Ada 1, 2, 3, dan 4, 5 ini adalah syarat menurut ulama ahli hadis. Nah, yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan itu sebenarnya hanya nomor 3 saja. Kalau perawi hadis sahih itu dhabetnya yang tam. Dhabetnya yang tam. Ya, dhabetnya itu level sempurna. Tapi kalau hadis hasan, ya dia dhabet, hafalannya bagus, tetapi tidak level tam. Nah, yang perlu diketahui lagi para kiai dan para asatidzah, ulama ini ketika menentukan perawi ini adil atau dhabet, adil dan dhabet, itu tidak kok mereka mengatakan oh perawi ini adil, perawi ini dhabet, tidak. Tetapi ulama ini sudah membuat lafaz-lafaz tertentu.
lafat-lafat tertentu ya untuk menunjukkan perawi ini adil dan dobet atau tidak. Makanya diciptakan, nanti di bawah ada diciptakan alfadzut ta'dil. Alfadzut ta'dil itu lafat-lafat untuk mengkomentari perawi ini adil. Kemudian ada alfadzul jarhi, lafat-lafat tertentu untuk mengomentari perawi ini cacat. Nah, bisa dilihat bawah itu nanti. Nah, terus. Nah, terus. Nah, terus. Nah, itu terus itu penjelasannya terus. Oke. Bawah lagi. Nah, ini marotib. Oke, ini marotib. Di sini itu bisa madala alal balaghah ala taufik au kana ala wazin af'ala wa ya'rfa wa mithlu fulanun ilaihil muntaha fi tasabbut fulanun athbatun nas. Lah ini contoh marotib. Artinya begini para kiai. Jadi ulama kritikus hadis atau nuqadul hadis ketika melakukan penilaian apakah perawi ini adil, kan adil dan dobet itu dijadikan satu ya. Adil dan dobet itu dijadikan satu. Tidak adil dan tidak dobet itu dijadikan satu. Kemudian diciptakan lafat-lafat tertentu. Lafat-lafat tertentu yang untuk menunjukkan perawi ini adil dan dobet diciptakan kalimat-kalimat tertentu. Misalkan fulanun athbatun nas, sikotun, sikotu sabtin, dan seterusnya. Adapun lafat-lafat yang untuk menunjukkan bahwa perawi ini tidak adil, diciptakan kalimat-kalimat alfadzu jarhi. Ya, lafat-lafat celaan, lafat-lafat kritikan. Nah, kemudian setelah diciptakan kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat takdil untuk menilai adil, kemudian kalimat-kalimat untuk menilai cacat, kemudian dibuat marotib, urutan-urutan. Nah, urutannya dibuat 6. Ada marotibut takdil, dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian marotibut jarhi, urutan-urutan peringkat-peringkat dalam mencela, dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Jadi sekali lagi, tadi kan dikatakan syaratnya harus mutasil. Mutasil itu maknanya dia bersambung sanadnya. Dari gurunya perawi sampai Rasulullah. Terus kemudian adil dan dobet. Nah, untuk menunjukkan adil dan dobet, itu ulama telah membuat lafat-lafat tertentu. Kemudian setelah diciptakan lafat-lafat tertentu, dibuatlah marotib, urutan-urutan. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 5, 4, urutan 5, urutan 6. Ini untuk menilai apabila perawi ini masuk peringkat 1, peringkat 2, akan ada, oh ini sahih, oh ini hasan, oh ini dhaif. Kemudian alfadzu jarhi, lafat-lafat yang untuk menunjukkan cacat, juga dibuat marotib, urutan-urutan. Urutan 1, urutan 2, urutan 3. Untuk menunjukkan apakah dhaifnya ini dhaif ringan, dhaif jiddan, atau palsu. Itu dari urutan-urutan tersebut. Nanti kita baru bisa menilai, oh perawi ini, hadis ini ternyata masuk kategori yang alfadzu jarhi. Dan masuk peringkat atau martabah marotib nomor 5 misalkan. Oh berarti hadisnya dhaif jiddan, dhaif sekali. Atau misalkan oh perawi ini masuk kategori perawi yang ditakdil, yang dinilai baik. Dan masuk kategori peringkat nomor 1 atau nomor 2. Oh berarti dia perawi hadis sahih. Caranya seperti itu. Jadi kita nanti pada pertemuan yang akan datang hanya akan mengkaji syarat muttasil dan syarat adil dan dobet saja. Adapun untuk syarat syad, tidak ada syad dan tidak ada ilat, karena ini menjadi perdebatan antara ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Juga ini sulit, tidak bisa dilakukan pengkaji seperti saya atau ulama-ulama yang biasa, mesti dilakukan oleh ulama yang pakar. Sehingga untuk syarat nomor 4 dan nomor 5 insya Allah tidak akan kita kaji. Jadi kita nanti akan mengkaji syarat nomor 1 yaitu mutasil dan tidaknya, terus kemudian adil dan dobetnya. Dan tadi sudah sampaikan adil dan dobet atau tidaknya seorang perawi, ulama sudah membuat kalimat-kalimat tertentu untuk menunjukkan adil dan cacat. Dan kemudian dibuatlah martabah atau marotib. Dari marotib itu kita akan tahu
apakah hadisnya sahih, apakah hadisnya hasan. Dari marotibul jarhi kita akan tahu apakah hadisnya itu dhaif ringan, ataukah hadisnya itu dhaif jiddan, dhaif sekali. Dari marotib itu kita bisa mengetahuinya. Oke, insya Allah besok kita akan mengkaji masalah ini, masalah pengkajian sanad hadis, ya karena waktunya kita memang tidak banyak, jadi mungkin saya agak sedikit ringkas gitu saja, supaya paling tidak kita dapat memahami, oh teorinya seperti ini toh. Ketika ulama ini mengkaji kesohian atau kehasanan atau kodifan satu hadis, paling tidak kita tahu teorinya, walaupun mungkin belum bisa mempraktikkan. Nggih, ngoten mawon para kiai, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nur Hidayat Muhammad telah menyampaikan waktunya, telah menyampaikan materinya. Baik, kepada Ustadz Ustadzah yang ingin bertanya bisa ditulis langsung di room chat seperti itu, atau ngomong secara langsung dengan open mic. Monggo. Ya, ini saya mau memulai Ustadznya. Oh, nggih, monggo, monggo. Nah, sebelum saya ingin bertanya, saya hanya memberikan info tentang masalah sanad kitab Fathul Qorib. Tadi itu ada di kitab ini, Ustaz. Kitabnya Syekh Rozi. Siapa? Ya. Yaitu Fakhrul Razi. Oh ya, Fakhrul Razi. Santrinya Ki Maimun. Oh gitu. Kalau itu halaman itu ada. Suja yang tidak ada, berarti saya mungkin yang lupa. Kalau Fathul Qorib ada, berarti yang matan Abi Suja. Yang matan Abi Suja juga ada. Yang takrib ada. Ada ini di halaman. Tapi dulu seingat saya itu yang Fathul Qorib. Sekedap, jenengan bisa baca dari siapa? Dari siapa itu? Oh, Rawahu Syekhuna Syekh Maimun Jubair an Syekhi Abil Faiz Muhammad Al-Musnad Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani Al-Maliki Anisa Al-Alamah Al-Musnad Sayyid Abdullah bin Thohir Al-Haddad Al-Haddad Al-Qaiduni wa Sayyid Alim Al-Nasik Muhammad bin Salim bin Idrus Al-Ghurafi ilahumah Anis Sayyid Imam Al-Mu'ammar Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Al-Pekalanghi Anil Muhaddis Al-Musnad ya Mufti Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Afdal sampai itu ada di halaman 322. Oh, setahu saya itu dulu matan Abi Suja kita dapat sanatnya, tetapi dari kitab-kitab Syekh Yasin itu tidak dicantumkan sanad Fathul Qorib. Jadi kemungkinan itu di luar itulah mungkin. Ya, tapi ini sekedar info. Memang pas saya masih ngaji ke Syekh Maimun itu belum ada. Tapi teliti lagi atas perintah Syekh Ngaji, akhirnya kita mendapatkan. Oh gitu. Ya alhamdulillah kalau ada. Jadi ini ada sekedar info, Ustaz. Ini sekedar info, bukan sekali. Ya apa-apa, info menarik. Dulu pernah juga ketika di Malaysia juga ditanya, karena di Malaysia ada orang yang mendalami tentang sanad kitab. Saya sampaikan bahwa ya untuk sanad matan Abi Suja ada banyak, tapi matan Fathul Qorib ini yang aneh, unik lah, gharib. Kenapa kok tidak ada yang punya? Terus kemudian ditanyakan, iya betul nggak ada yang punya. Tapi kemudian kalau informasi dari jenengan ada yang punya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini ada sedikit informasi sebelum saya bertanya. Kebetulan saya adalah seorang satoriyah juga, saya pengikut beberapa mantap. Nah, kalau kita membaca kitab Tambihul Masih ya, halaman akhir ya, itu ada beberapa sanad yang ruhaniyah. Sanad ruhaniyah itu maksudnya apa? Jadi seorang murid itu tidak bertemu gurunya, tapi hanya di alam roh, alam kubur. Jadi ini masih melewati dua jalur yang terpotong. Ini bisa kita baca dalam sanadnya Syekh Abdul Rauf Singkel di kitab yang terakhir itu, Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 206. Al-Bustami atau Yazid Al-Bustami itu 264 itu berguru pada Muhammad
Ali Zainal Abidin, itu kan tidak nyambung. Makanya di sanad di kitab ini itu ditulis ruhaniyah. Ya, ditulis di ruhaniyah atau tambiul masih banyak itu ya. Tambiul masih kita punya kitabnya yang asli atau yang mandir. Nah, itu menanggapi hal kayak gitu itu gimana? Itu ada berapa yang min ruhaniyah? Min ruhaniyah itu kalau saya memahami karena saya juga pengamal tarekat ya. Itu ya dari alam kubur. Jadi alam roh. Jadi, nah, ini padahal ini kita sudah ya sebelum ini kita sudah mengakui ya kewalian para guru-guru kita ya, termasuk sanad kita itu kan dari Kiai Maimun, dari Kiai Bedowi, dari Kiai Abdul Aziz dan seterusnya sampai Kiai Muhyi Pamijahan, dari Syekh Abdul Rauf Singkel, dari Ahmad Al-Qusosi, Ibrahim Al-Qurani dan lain-lain itu. Nah, sampai kepada Abu Yazid Al-Bastami dari Muhammad Bakir. Nah, itu gimana tadi? Nah, menanggapi hal ini. Ya, terima kasih. Memang Thariqah itu kebetulan kalau pernah diminta oleh salah satu guru Thariqah di Malaysia untuk meneliti beberapa sanad Thariqah yang melalui ruhaniyah. Nah, biasanya kalau yang ruhaniyah ini namanya Uwaisiyah. Ya, sanad Thariqah yang melalui secara ruhaniyah ini disebut dengan Uwaisiyah. Artinya memang dia tidak bertemu langsung, tetapi secara ruhaniyah ini bisa bertemu secara langsung. Dan memang ada. Saya dulu menyebutkan beberapa tokoh, termasuk saya Abdul Wahab Asy'aroni. Beliau ini sampai Rasulullah itu hanya melalui 2 orang saja. Hanya melalui 2 orang saja sampai Rasulullah. Padahal beliau ini kan masih murid dari Syekhul Islam Zakal Ansori kan. Dia kan kawan dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan Imam Imam Romli, terus Imam Khatib Asy'ari ini kan kawan. Dia belajar dengan Syekh Zakal Ansori. Tapi sampai Rasulullah itu beliau hanya melewati 2 orang saja. Ya, melewati hanya 2 orang saja. Lah, ini kan berarti sanad secara ruhaniyah. Jadi itu diperbolehkan dalam satu thariqah, tapi dalam syadhiliyah nggak boleh. Karena memang dalam prinsip thariqah itu ada beda-beda. Dalam syadhiliyah tidak memperbolehkan model thariqah lewat uwaisiyah, lewat ruhaniyah itu tidak diperbolehkan. Tapi yang paling banyak ulama yang memperbolehkan sanad melalui ruhaniyah atau uwaisiyah tadi itu adalah thariqah Naqsyabandiyah. Itu paling banyak. Bahkan dalam silsilah thariqah yang ditulis dalam kitab Tanwirul Qulub itu mungkoti. Dan itu pernah dikritik oleh muhakkiknya Muhammad Riyad kalau nggak keliru. Cetakan Darul Kutub DKI. Nah, jenengan kalau baca kitab Tanwirul Qulub cetakan DKI itu ada kritik, kebetulan yang mentahqiq ini ulama Wahabi. Ya, kebetulan yang mentahqiq ini ulama Wahabi, mengkritik ternyata sanad yang dimiliki thariqah Naqsyabandiyah ini mungkoti. Dan alhamdulillah saya dulu pernah membaca dalam salah satu kitab Naqsyabandiyah, itu memang Naqsyabandiyah punya 2 jalan. Ada jalan secara khisyah, memang sanadnya muttasil hingga Rasulullah SAW, tapi ada yang sanadnya ini mengkotek tapi melalui ruhaniyah. Dan itu diperbolehkan dalam thariqah tertentu. Dalam thariqah tertentu, tapi thariqah lain tidak menerima. Jadi yang silakan saja, yang percaya ya monggo, yang nggak percaya ya monggo, karena ini bukan kaitan dengan Quran dan hadis. Dan kalau Wahabi pasti nggak percaya dalam masalah seperti ini. Tetapi sekali lagi ini bukan pembahasannya bukan seperti dalam ilmu jarh wa ta'dil. Mesti seorang mursyid ini ya silsilahnya mesti yang amat pakar di bidang ini, enggak seperti itu, karena ini hanya masalah silsilah ketorikohan saja. Jadi berbeda dengan silsilah hadis, karena silsilah hadis ini kaitan dengan menjaga salah satu dasar hukum agama. Kalau masalah silsilah thariqah ini tidak berkait dengan itu. Jadi ada lebih banyak husnudzonnya. Sekali lagi untuk sanad thariqah secara ruhaniyah ini hanya diperbolehkan dalam salah satu thariqah saja. Mungkin beberapa thariqah lah, tapi Naqsyabandiyah thariqah Syadhiliyah menolak. Tidak boleh silsilah thariqah melalui sanad ruhaniyah atau uwaisiyah tadi. Jadi silakan yang mempercayai, tapi thariqah Syadhiliyah itu memang tidak memperbolehkan.
Dan salah satu ulama yang melalui melalui jalan ruhaniyah adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau sampai hanya punya melalui 2 jalur saja sampai Rasulullah SAW. Jadi ya ini masalah perbedaan manhaj saja dalam thariqah. Oke, Wonten mawon yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin ini mungkin masukan Ustadz supaya masalah ruhaniyah ini tidak jadi kritikan Wahabi ini gimana Ustadz? Karena mereka kan ini sananya udah ada. Karena kita kan carinya yang itu toh. Kalau kita mungkin sama seperti yang kemarin masalah ilham itu kan. Masalah ilham itu kan kalau saya kan seperti Rebo Wekasan itu kan ada wali yang dapat kasyaf dari Allah menghabarkan akan ada bala pada Rebo terakhir. Itu kan percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Ini kan tidak termasuk usuluddin, tidak termasuk dari furu' syariah juga tidak. Hanya kabar dari seorang wali, percaya ya monggo, enggak percaya ya monggo. Ini bukan berkaitan dengan keimanan, dengan syariat, enggak. Sama seperti masalah ini, percaya ya monggo, enggak percaya ya monggo. Kalau enggak percaya ikut saja manhaj thariqah Syadziliyah yang tidak memperbolehkan sanad thariqah melalui ruhaniyah. Ya itu mesti langsung secara hisiah semua, enggak boleh lewat uwaisiyah ya, istilahnya uwaisiyah gitu. Jadi ya sulit ya masalah seperti ini. Ini prinsip-prinsip thariqah terus kemudian dikritik oleh Wahabi ya. Kalau mereka sudah tidak iman ya gimana lagi ya. Ya kita nggak apa-apa lah, kalau nggak percaya nggak apa-apa, ikut saja. Kalau misalkan mau masuk thariqah ya ikut thariqah yang mensyaratkan mesti bersambung secara hisiah, secara jasmani, bukan secara ruhani. Ya istilahnya memang jasmani dan ruhani. Dan thariqah Naqsyabandiyah itu yang ditulis dalam kitab Tanwirul Qulub ini memang memiliki 2 jalur. Ada yang jalur jasmani dan ada yang jalur ruhani. Oke. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Mabruk. Yang lain. Baik, terima kasih kepada Ustadz Amirul Ulum. Ini ada pertanyaan melalui room chat Ustadz. Saya bacakan mengenai kitab An-Naimah Al-Kubro yang dilakukan sebagai An-Ni'matul Kubro ya, An-Ni'matul Kubro. Ya. Apakah kitab ini sebenarnya pernah ditulis tapi sudah tidak ditemukan kitab aslinya, lalu ada orang yang sengaja menulis lagi, atau ada kitab aslinya yang ditulis Imam Ibnu Hajar tapi banyak sisipan yang bukan dari Imam Ibnu Hajar? Nah, ini juga sebenarnya sulit juga ini. Mestinya kalau kita ini kan kitab yang tidak masyhur sebagai karangan Imam Ibnu Hajar. Nah, kalau kita mau mengklaim itu karangan Imam Ibnu Hajar, dari sisi sanad mesti kita teliti. Ya, dari sisi sanad kita teliti, terus kemudian kalau ada ungkapan-ungkapan yang muskil, maka kita perlu menyaksikan ini betul-betul original karangan beliau atau memang sisipan, atau memang dari awal ini bukan karangan beliau. Dan memang ini diperdebatkan ya, masalah kitab An-Ni'matul Kubro ini memang sebagian mentahqiq ini karangan Imam Ibnu Hajar, tapi sebagian mengatakan tidak. Tapi sekali lagi pengkaji manuskrip sendiri juga berbeda pendapat. Jadi kalau selevel kita ya kalau mau mengkaji ya silakan melalui dari manuskrip, terus kemudian komentar-komentar ulama, apakah betul misalkan ya ulama-ulama yang kredibel siapapun lah mengatakan bahwa kitab An-Ni'matul Kubro ini karangan Ibnu Hajar, itu kita bisa untuk jadikan sebagai saksi, syahid atau bukti bahwa itu memang karangan Imam Ibnu Hajar. Tapi sekali lagi ini memang menjadi perdebatan. Ya kita akui dari sisi sanad kitab ini memang fihi nadharun, sehingga ada yang memastikan karangan Ibnu Hajar, ada yang mengatakan tidak. Jadi sekali lagi ini perlu ada penelitian manuskrip, terus kemudian dari sisi sanad kitab, terus kemudian testimoni dari ulama-ulama yang sezaman atau setelahnya yang memang mengatakan bahwa kitab An-Ni'matul Kubro ini bagian dari karangan Imam Ibnu Hajar. Dan saya kira memang sepertinya memang tidak terlalu kuat lah dari sisi penisbatan. Jadi kalau misalkan ada yang mengkritisi ya wajar-wajar saja. Tapi untuk level saya tidak ada kemampuan ya untuk mendeteksi atau meneliti secara detail dari manuskrip-manuskrip, karena saya juga bukan orang yang dipakar di bidang itu. Nah, tapi kalau memang misalkan jenengan mau meneliti ya itu dari manuskrip, terus kemudian sanad kitab, betulkah? Terus kemudian testimoni dari ulama
betulkah bahwa Imam Ibnu Hajar qala fi ni'matil kubro? Kan nanti bisa disampaikan, bisa dibuat sebagai salah satu bukti. Tapi untuk saya tidak ada kemampuan di sana. Saya tidak ada kepakaran di bidang itu. Oke, saya hanya menyampaikan bahwa itu memang masbuk fih, kitab itu dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar. Baik, terima kasih kepada Ustadz Subhan bin Ishaq. Barangkali ada tanggapan dari Ustadz Subhan bin Ishaq atau dari Ustadz-Ustadzah yang lain yang ingin ditanyakan, kami persilakan juga. Monggo, kalau ada yang ditanyakan lagi. Apa semakin berat ini? Kemarin rame kok. Monggo kepada Ustadz Ustadzah, mumpung masih ada waktu nggih. Ada waktu sekitar maksimal 10 menit seperti itu. Monggo. Ini kan menarik Kati membahas, ternyata dari diskusi kita ada yang bisa menyampaikan ternyata sanad kitab Fathul Qoribul Mujib, ya, syarah Matan Abi Suja, ternyata ada yang pernah mendapatkan, ternyata dulu kiai-kiai kita juga muskil. Ternyata Syekh Naji tadi juga muskil, Syekh Maimun Zubair muskil, ternyata setelah disuruh untuk meneliti ternyata alhamdulillah ditemukan. Kiai saya juga termasuk yang muskil, kenapa kok tidak ada yang punya sanad kitab Fathul Qorib? Kan padahal kitab itu sudah masyhur, karangan ulama tertentu mu'alifnya, tapi kenapa kok tidak ada yang punya sanad? Nah ini ternyata tadi ada, alhamdulillah ada yang bisa menyampaikan. Terus kemudian tadi masalah sanad thariqah lewat jasmani dan ruhani, ini kan menarik sebenarnya ini. Kalau kita ini termasuk orang yang kritis, ternyata ada ya silsilah sanad thariqah tidak melalui secara badaniah, secara jasmani, ternyata secara ruhaniah, seperti yang dipunyai oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, karena beliau ini memiliki sanad thariqah ya hanya melalui 2 jalur orang saja. Padahal beliau ini jauh, beliau ulama yang hidup tahun 900 Hijrian kan, tapi beliau kok bisa punya sanad yang begitu tinggi, ali lah istilahnya. Berarti beliau memiliki jalur secara ruhaniah yang kemudian disebut dengan Uwaisiyah. Tetapi sekali lagi tidak semua thariqah ini membenarkan metode tarbiyah atau silsilah thariqah melalui ruhaniah atau Uwaisiyah. Thariqah Syadziliyah ini termasuk yang menolak. Nah, silsilah thariqah tarbiyah harus melalui jalan jasmani atau badaniah, tidak boleh melalui jalan ruhaniah. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo kami persilakan kepada Ustadz-Ustadzah. Nah ini kalau nggak ada yang bertanya ini eman ya, seperti itu ya Ustadz ya. Mumpung masih ada waktu, kami persilakan kepada Ustadz-Ustadzah. Silakan bisa open mic langsung atau bisa ditulis di room chat. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Ya, tadi tentang nasab, saya ulang lagi, nasab itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan sanad. Tetapi sebagian dari informasi tentang nasab bisa dikaji melalui ilmu sanad. Seperti misalkan tentang Ubaidillah, anak dari Ahmad Al-Mubajir. Misalkan siapa yang pertama kali memberikan informasi bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad. Nah, kita teliti, misalkan ulama tertentu, dari siapa, sampai beliau berani mengkabarkan seperti itu. Tetapi walaupun kita bisa mengkritisi dari sisi sanad ulama tersebut, tetapi kita biasanya lebih mengedepankan husnudzon, karena ulama yang sikoh ini tetap bagaimanapun sikoh dalam penukilannya, sampai ada data atau fakta yang mengabarkan sebaliknya. Ya itu, jadi kalau masalah polemik nasab itu ya, kalau kita mengatakan qot'i itu betul-betul syaratnya qot'i, ya nggak bisa. Karena qot'i itu mesti mutawatir, yang menghabarkan banyak, dari dulu yang setiap tobakotnya, setiap produknya yang menghabarkan banyak. Tapi untuk nasab kemarin kan tidak sampai seperti itu, tidak sampai level seperti itu. Ya, masyhur mutawatir itu mesti dari tobakot pertama sampai kita mutawatir masyhur terus, itu baru qot'i. Tapi kalau tidak masyhur ya tidak bisa kita katakan sebagai sanad yang nasab yang qot'i.
qat'i. Tetapi sekali lagi ini husnudzon, karena ulama-ulama besar mengkhabarkan bahwa itu sanad itu valid atau sabit. Jadi sifatnya kita adalah percaya kepada ulama yang mengkhabarkan. Ya sama seperti tadi saya contohkan misalkan Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in. Beliau mengatakan qala Aryani. Loh, kan Imam Zainuddin Al-Malibari kan bukan murid dari Aryani, jauh masanya. Tapi kenapa beliau berani mengkabarkan seperti itu? Dari siapa? Beliau terus dari Aryani. Tetapi kita kan husnudzon. Apa yang disampaikan Al-Malibari itu betul-betul dari Imam Aryani. Sampai ada pentahqiq yang menyampaikan data yang sebaliknya. Jadi memang saya setuju dengan ungkapan ketua umum Nahdlatul Ulama itu Gus Yahya itu memang dalam masalah nasab ini memang dasarnya dasar husnudzon sebenarnya. Kalau kita mengatakan itu qat'i ya nggak bisa. Qat'i itu mulai dari Tobaqat Ubaidillah bin Ahmad itu mesti mutawatir terus sampai sekarang. Tapi faktanya kan tidak demikian. Tetapi kemudian mengklaim bahwa itu sebagai sosok yang fiktif itu juga terlalu tergesa-gesa. Kemudian saya tadi memberikan contoh seorang ulama hadis yang menilai hadis ini ada ilat atau penyakit atau hadis ini palsu. Nah, tidak sembarangan ulama hadis memberikan penilaian palsu atau ada penyakit. Mesti seorang ulama yang pakar, terus kemudian bacaannya ini sudah banyak, terus kemudian penelitiannya juga sudah banyak dan seterusnya, baru penilaian palsu beliau bisa kita terima. Nah, sementara kayak kemarin ya para kawan-kawan kita yang mengkaji siapa Ubaidillah ini kan hanya dari beberapa kitab tidak ditemukan. Nah, ini kan hanya jadi terus tidak bisa terus kemudian diklaim qat'i palsu. Oh, nggak bisa, tidak bisa. Oke. Saya tengah-tengah saja dalam masalah ini. Iya. Nah, punten mohon maaf ini ada yang bertanya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Kang Munir dan Ustadz Sigit. Nah, mungkin ini pertanyaannya nanti satu jawaban seperti itu ya Ustadz. Pak Ustadz tarikatnya apa ya? Nah, terus bolehkah mengamalkan rotib Imam Al-Haddad, rotibul Haddad meskipun tanpa syarat ya? Itu bagaimana ya? Kalau saya sendiri dulu ikut kan istilahnya begini ya, tarekat itu gini, thariqah, ada thariqah itu masyhur itu dimulai dari masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu yang pertama kali membuat semacam thariqah. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab tasawuf ulama mutaqaddimin itu tidak pernah dijelaskan tentang thariqah, itu enggak ada. Jenengan bisa baca kitab Risalatul Mustarsyidin karangan Imam Haris Al-Muhasibi yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Ya, di sana ada nukilan tentang Syekh Imam Asy-Syatibi yang punya kitab Al-Ittisam yang membid'ahkan Maulid Nabi dalam kitab fatwanya itu. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Abbad Ar-Rindi yang mensyarah kitab Al-Hikam. Ya, itu kitabnya beredar kan, Ibnu Abbad Ar-Rindi itu, syarah Hikam itu yang beredar. Nah, beliau bertanya, apakah wajib masuk thariqah? Nah, kan gitu. Ini jawaban lebih lengkap lah daripada sekedar pertanyaannya itu. Jadi istilah thariqah itu memang dimulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dulu ulama-ulama mutaqaddimin itu tidak ada istilah thariqah. Mereka berguru kepada seorang guru. Ditarbiyah tapi tidak ada istilah thariqah. Ada istilah thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Qadiriyah, thariqah Syadziliyah. Itu setelah eranya Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, coba dilihat. Ada enggak sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menjadi muassis satu thariqah? Enggak ada. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah berguru. Cuman kemudian sekarang ada istilah thariqah. Nah, tadi sampai ada ulama yang mengatakan thariqah ini termasuk bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kan memang itu istilah thariqah. Istilah thariqah itu memang baru, tapi berguru, punya murabbi itu memang dari dulu ya begitu, kita mesti punya guru pendidik. Nah, kalau saya pengikut thariqah Syadziliyah, ya pengikut thariqah Syadziliyah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mengamalkan satu rotib tanpa ijazah? Sebenarnya kan begini nggih, ada ulama itu yang ijazahnya cukup ammah. Dan menurut saya rotibul haddad itu ijazahnya ammah, siapapun boleh mengamalkan. Masa kebaikan itu mesti dibatasi harus ada ijazah? Nah, kan begitu, sama seperti mengamalkan
mengamalkan amalan-amalan dalam hadis Nabi. Masa perlu ijazah juga? Cuma kalau ada ijazahnya itu barokahnya lebih tampak. Itu loh, maksudnya begitu saja. Kalau ada ijazah, contoh misalkan Syekh Maimun itu ada dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Maliki ya, Syawarikul Anwar. Itu kan ada hadis-hadis Nabi juga kan? Apa ya perlu itu hadis Nabi itu ijazah? Tidak. Tetapi kalau ada ijazah dari ulama-ulama yang soleh, insya Allah dari sisi barokah itu tampak. Nah, mengamalkan Radiful Haddad, walaupun belum dapat ijazah, boleh. Masa kebaikan ini harus dibatasi, mesti dapat ijazah? Enggak. Wong kitab saja kita dibaca siapapun boleh, malah manfaat alhamdulillah kok masa dibatasi. Kamu belum dapat izin dari saya, kenapa baca kitab saya? Oh, kok pelit sekali nih kamu. Kan begitu. Nah, tapi kalau dapat ijazah, insya Allah dari sisi barokah lebih baik. Begitu saja. Oke. Baik, terima kasih kepada Ustadz Munir dan Ustadz Sigit. Nah, kami rasa sudah cukup nih, kami tutup untuk sesi diskusi atau sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, karena kita terbatas oleh waktu nih, sampai jam 9. Alhamdulillah. Sebagai penutup Ustadz, monggo kiranya ada sepatah dua patah seperti itu yang ingin disampaikan. Oke, untuk besok insya Allah kita akan mengkaji secara ringkas atau paling tidak kita dapat mengetahui teori-teori ulama ketika meneliti satu hadis, yaitu melalui kajian Dirasatul Asanid. Sebenarnya ada istilah Dirasatul Asanid, ada istilah ilmu jarh wa ta'dil. Tapi kalau kita mengkaji Dirasatul Asanid secara otomatis jarh wa ta'dil ini sudah tercover, sudah masuk dalam pembahasan. Dan insya Allah untuk besok kita mengkaji ilmu tentang sanad agak lebih serius mungkin daripada hari ini dan hari yang kemarin, karena memang sebenarnya ilmu tentang Dirasatul Asanid ini memerlukan konsentrasi dan waktu secara khusus. Tapi tidak apa, saya sampaikan selama 1 jam besok lah, paling tidak 1 jam 45 menit sampai 1 jam, insya Allah kita akan mengkaji teori ulama dalam meneliti satu hadis. Paling tidak kita tahulah, jangan sampai kita yang Nahdlatul Ulama, kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ternyata tidak tahu sama sekali bagaimana cara ulama meneliti satu hadis atau meneliti satu informasi. Dan semoga besok kita bisa kembali dapat bertemu. Mungkin agak lebih mungkin agak jam 8 karena besok tetangga saya ada punya acara. Jadi mungkin agak lebih malam sedikit pangapunten karena kula yang beberapa hari yang kemarin nggak bisa ikut dan tadi sudah datang untuk menyampaikan saya ikut hadir di acaranya. Jadi besok lebih malam sedikit, mungkin jam 8 lah. Mungkin jam 7.40, 50 sudah bisa dibuka, nanti jam 8 saya sudah bisa masuk insya Allah. Jadi untuk besok konsentrasi kita agak lebih tinggi daripada hari ini atau yang kemarin, karena kita insya Allah akan mengkaji salah satu teori ilmu yang tidak banyak dikaji oleh kalangan kita. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Nur Hidayat Muhammad dan kepada Ustadz-Ustadzah yang telah berkenan hadir pada sesi kedua malam hari ini dengan tema teori dan metode mempelajari sanad hadis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti sesi ketiga, sesi terakhir besok malam dengan tema praktik mempelajari sanad hadis seperti itu. Baik, kiranya cukup dari kami selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau lancang dalam perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.